adik-adik semua, berjumpa kembali pada Via Online minggu hari ini. Oh iya adik-adik, minggu hari ini Via Online-nya bertemaan Yesus Guru yang Melayani. Oke, gimana kabarnya adik-adik semua? Tentu saja sehat kan? Pastinya sehat semua. Sebelum kita memulai acara Via Online minggu hari ini, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah kumpulkan kami kembali sehingga kami semua dapat bisa mengikuti acara Via Online minggu hari ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati Via Online hari ini agar Via Online hari ini berjalan dengan lancar hingga awal, pertengahan, sampai akhir nanti. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan menyanyikan dua lagu. Yang pertama dengan judul Halo Halo Hello Hello Ola Ola, dan yang kedua adalah Dialah yang Terhebat. Sekarang kita akan menyanyikan lagu yang pertama. Halo Halo Hello Hello Ola Ola, apa kabarmu? Halo Halo Hello Hello Ola Ola, apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo Halo Hello Hello Ola Ola, apa kabarmu? Halo Halo Hello Hello Ola Ola, apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo Halo Hello Hello Ola Ola, apa kabarmu? Halo Halo Hello Hello Ola Ola, apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Nah sekarang kita akan menyanyikan lagu yang kedua. Seindah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah
Adik-adik, kita sudah sampai pada bacaan Injil. Tadi kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah berdoa. Sekarang waktunya kita untuk membaca kitab suci. Kitab sucinya sudah disiapkan kan? Ya, pintar. Oke, untuk BKSN kita yang minggu keempat ini, kita ambil dari Injil Markus bab 10 ayat 35 sampai 45. Injil Markus bab 10 ayat 35 sampai 45. Sudah? Bisa kita mulai ya? Oke. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang, kamu akan minum cawan yang harus kuminum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah. Adik-adik yang terkasih, kalian sudah mendengarkan bacaan Injil hari ini. Tentunya adik-adik sudah sangat paham apa isi dari Injil tersebut. Maka alangkah baiknya kalau kakak bertanya ya, Bu Rida mau bertanya isi dari bacaan Injil hari ini. Pak adik-adik siap ya menjawab ya? Oke. Siapa murid Yesus yang diceritakan dalam bacaan Injil hari ini? Ya, siapa coba? Siapa? Iya, Yakobus dan Yohanes. Ya, lalu apa yang diminta Yakobus dan Yohanes kepada Yesus?
Ya, yang diminta apa? Coba diingat-ingat dari bacaan tadi. Iya, yang diminta adalah duduk dalam kemuliaan bersama Yesus, yang seorang di sebelah kiri dan yang seorang di sebelah kanan. Loh ya. Kemudian lalu bagaimana reaksi Yesus mendengar permintaan Yakobus dan Yohanes? Ya, Yesus balik bertanya adik-adik tentang permintaan mereka dan mengatakan apa? Yo, betul ya, boleh lihat di kitab suci. Ya, mengatakan bahwa hal duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dikehendaki Yesus dalam kepemimpinannya? Adik-adik bisa kasih contoh? Oke ya, yaitu ya murid yang melayani, ya menjadi pelayan dan hamba untuk semuanya, tidak pilih-pilih ya, dan memberikan diri atau berkorban bagi banyak orang. Adik-adik bisa memberi contoh ya, terutama dalam keluarga. Bagaimana sih melayani? Adik-adik berbuat baik, tidak membuat orang tua marah, itu sudah melayani. Sangat mudah ya, tidak rewel, itu sudah melayani. Sangat mudah adik-adik, bisa kalian terapkan ya. Nah, adik-adik, dua orang bersaudara tadi, masih ingat kan? Yakobus dan Yohanes itu anak Zebedeus. Datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan permintaan kami." Waduh. Permintaan itu terjadi saat Yesus sedang mempersiapkan diri memasuki penderitaannya, ya. Bukannya turut merasakan penderitaan, ya, malah memikirkan kepentingan sendiri untuk Yohanes dan Yakobus ya. Makanya Yesus menjawab kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki, aku perbuat bagimu." Nah kan, tadi kalau adik-adik sudah bisa menjawab, karena apa? Perkenankan kami dalam kemuliaanmu. Nah ya, yang sebelah duduk sebelah kiri dan sebelah kanan tadi. Nah, adik-adik, Yesus di sini menjelaskan bahwa mereka itu tidak mengerti apa yang mereka minta, karena kemuliaan itu diberikan adalah oleh Bapa sendiri ya. Nah, adik-adik yang terkasih, kita sebagai umat Allah tentunya harus menjadi yang terbaik. Pada bacaan tadi juga diceritakan murid Yesus bertengkar gara-gara dua murid yang meminta itu ya. Nah, di dalam keluarga kita, di dalam kehidupan kita juga ada pertengkaran. Selisih paham itu ada, tidak boleh dipungkiri. Tetapi kita tahu bahwa Yesus itu memberikan teladan yang terbaik. Nah, maka bagi kita di saat-saat kehidupan yang sekarang ini kita rasakan bersama, ayo kita tunjukkan yang terbaik kepada keluarga, kepada orang tua, kepada saudara kita ya. Jadi permintaan-permintaan tidak perlu memaksa orang tua ya, tapi anak-anak siap. Apa sih kehendak Bapa? Taat dan setia pada kehendaknya, tidak mementingkan diri sendiri. Bersyukur, adik-adik, harus berani menerima dengan penuh syukur atas pemberian Tuhan, apapun itu ya, apapun ya. Tidak perlu memperebutkan yang terbesar atau yang terhormat ya, tetapi kita tetap rendah hati dan rela berkorban ya. Karena Yesus adalah guru dalam melayani, bersedia melayani dengan tulus. Kalau kita bisa meneladan Tuhan Yesus, maka kita akan damai, hidup kita akan tenang. Mari adik-adik, kita melayani dengan sepenuh hati, dengan sekuat tenaga, sehingga kita bisa menjadi anak-anak
hebat karena Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Halo adik-adik, aktivitas kita hari ini beda ya. Hari ini kita akan belajar lagu dari Puji Syukur. Nah adik-adik, Tuhan Yesus kan guru yang melayani. Maka dari itu kita juga harus bisa melayani dan membagikan damai bagi sesama kita. Maka dari itu kita akan menyanyikan lagu dari Puji Syukur nomor 691. 691. Sudah ketemu adik-adik? Judulnya Yesus diutus Bapa. Ayo adik-adik yang belum ambil Puji Syukur diambil dulu yuk. Kita buka nomor 691. 691. Yesus diutus Bapa. Sudah ketemu semua adik-adik lagunya? Kita mulai ya. Kita latihan pelan-pelan. Yesus. Kita nyanyikan ulangannya ya. 1, 2, 3. Yesus diutus Bapa di surga, kini tugasku jadi utusan. Bisa adik-adik? Kita ulang ya. 1, 2. Yesus diutus Bapa di surga, kini tugasku jadi utusan. Bisa? Kita lanjut ke ayat yang pertama ya. 1,5 Bapa mengutus Yesus Sang Putra, membawa selamat bagi dunia. Bisa adik-adik? Kita ulang ya. 1,5 Bapa mengutus Yesus Sang Putra, membawa selamat bagi dunia. Bisa? Kita lanjut ya. 1, 2. Kita diutus Yesus Sang Guru, bawalah damai pada sesama. Kita ulang. 1, 2. Kita diutus Yesus Sang Guru, bawalah damai pada sesama. Kita ulang dari awal ayat 1 ya. Bapa mengutus 1,5. Bapa mengutus Yesus Sang Putra, membawa selamat bagi dunia. Kita diutus Yesus Sang Guru, bawalah damai pada sesama. Adik-adik bisa? Kita ulang dari awal sampai ayat 1 ya. Oke? Yesus 1, 2. Yesus diutus Bapa di surga, kini tugasku jadi utusan. Bapa mengutus Yesus Sang Putra, membawa selamat bagi dunia. Kita diutus Yesus Sang Guru, bawalah damai
Adik-adik bisa? Kita coba ayat 2 ya. Tiada amal 1,5, tiada amal tanpa berkorban, tiada karya tanpa derita, salib dipanggul, kurban ditanggung, itulah hidup utusan Tuhan. Bisa adik-adik? Kita ulang ya ayat yang kedua. Tiada amal 1,5, tiada amal tanpa berkorban, tiada karya tanpa derita, salib dipanggul, kurban ditanggung, itulah hidup utusan Tuhan. Bisa adik-adik? Kita ulang dari ulangan ke ayat 2. Oke? Yesus 1, 2. Yesus diutus Bapa di surga, kini tugasku jadi utusan. Tiada amal tanpa berkorban, tiada karya tanpa derita, salib dipanggul, kurban ditanggung, itulah hidup utusan Tuhan. Yesus diutus Bapa di surga, kini tugasku jadi utusan. Nah adik-adik, sekarang adik-adik nyanyi sendiri ya. Nanti kakak bantu pelan-pelan. Adik-adik nyanyi pertama ulangan, kemudian ayat 1, kemudian ulangan lagi, kemudian masuk ayat 2, kemudian ditutup dengan ulangan lagi. Oke? Nah untuk papa mama, adik-adik bisa direkam ya, nanti dikirimkan ke kakak-kakak pembina. Adik-adik sudah siap? Bisa kan ya? Nanti kakak bantu pelan-pelan kok. Oke? Kita mulai ya. Yesus. Siap? 1, 2. Adik-adik bisa kan? Pinter, pasti bisa kok adik-adik. Oke, sekian aktivitas kita hari ini ya adik-adik. Sampai ketemu di aktivitas minggu depan. Halo adik-adik, berjumpa lagi di 2 jari 2 menit ajaran iman. Kali ini kita akan
membahas mengenai mengapa Tuhan menjadi manusia. Nah, peristiwa Tuhan menjadi manusia ini biasa disebut dengan inkarnasi, yaitu Allah yang menjadi manusia. Jadi Tuhan Yesus sungguh-sungguh Allah dan juga sungguh-sungguh manusia. Nah, kenapa sih Tuhan Yesus mau menjadi manusia? Karena Tuhan sangat mengasihi kita manusia sehingga Allah mengutus putranya Yesus untuk mendamaikan kita dengan dirinya. Untuk mengajar kita bagaimana hidup dan berbagi kehidupannya dengan kita untuk hidup abadi bersamanya. Jadi Tuhan Yesus itu mau mengosongkan diri, merendahkan dirinya menjadi manusia untuk menyelamatkan kita manusia, mendamaikan kita dengan Allah. Nah, setelah kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita, maka kita juga harus mengambil bagian dalam pengosongan diri seperti yang dilakukan oleh Yesus sendiri ya adik-adik. Nah, seperti yang dikatakan dalam Filipi bab 2 ayat 2-4, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi adik-adik, kita juga harus mau mengambil bagian dalam pengosongan diri seperti yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Tuhan Yesus menganggap orang lain itu lebih utama daripada dirinya sendiri, mau menyelamatkan kita manusia. Jadi seperti itulah kita mengambil bagian dalam pengosongan diri seperti Tuhan Yesus. Sekian 2 menit ajaran iman kali ini. Terima kasih. Oke adik-adik, gimana via online hari ini? Tentu seru kan? Pasti seru. Oh iya adik-adik, sebelum kita menutup acara via online hari ini, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah hadir di acara via online hari ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau selalu melindungi dan memberi kesehatan kepada kami maupun kepada saudara, keluarga kami yang ada di sekitar kami. Berilah mereka kesehatan selalu, kelancaran dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, jangan lupa di rumah selalu jaga kebersihan, jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Oke adik-adik, see you semua. Dadah.